Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur dengan ketinggian 2329 mdpl. Gunung Bromo menawarkan keindahan alam yang unik mulai dari kawah aktif, lautan pasir yang luas hingga panorama pegunungan yang memukau. Sak kamar sing pilih tenanan meh menduetkan. Untung rasa jeep susah ora. Halo guys, kita di Gunung Bromo guys. Ngatisan. Mas, kuat mas. Alah, gentole kroso. Wah, gentole kroso. Mas gimana piye? Semangat. Lah cendek mas. Mas Jar. Bu bos. Bu bos. Selamat pagi, ini kita persiapan tur ke Bromo ya. Mbak, sarapan mbak? Iyalah sarapan, Oh, ya, sarapan ini, pusing. ini ibunya mau sarapan dulu sebelum ke Bromo nih. Bis kita sudah siap ya. Kita Jumatan dulu di Masjid Asy-Syamsu Al-Abadiyah di kilometer 751 Surabaya Mojokerto. Setelah Jumatan kita lanjut perjalanan menuju ke kawasan Bromo. Ini kita naik bis bersama-sama sambil santai menikmati dinginnya AC di bis ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Bromo. Ini kita makan dulu ya setelah tadi Jumatan. Kita di Sidoarjo ini makan siang di Lesehan Joyo Sidoarjo. Parkir. Oke, makan dulu. Nah ini setelah pada makan menuju ke bis. Bajuri. Ya bajuri. Kita mau lihat bajuri. Sama iwang ya. Pantai nang aku ya apa itu? Nah itu bis kita, bis 1. Oke, kita lanjut ke trek berikutnya. Wis, iku pesen jaluk kelon nang ndi iku bis. Bunyi apa los?
Ya, ini kita sampai di penginapan dulu sebelum nanti melanjutkan ke acara ke Bromonya. Kita nginep di Solaris dulu. Tapi ki sangu bantal dawa, bantal leher, sangu sembarange. Adem om, tak kuat om. Udah di promo ini guys. Hiburan. Tanya di Bromo. Ini kawahnya. Ini kawah Bromonya di sini. Kita neng ini kita, neng ini nih. Neng ini malah. Kita ada di kawah Bromo. Ini bener-bener Bromo namanya ya. Pisang di puncak Bromo. Ada pisang. Pisang Ya pisang monggo pisangnya. Selamat bahasa juga ada. Ya mas, pisang mas. Udah loh. Lagi. Pagi ini di Bromo belum dapat view ya, karena masih kabut di jalan. Masih berkabut, viewnya belum dapat. Baru view jeep-jeepnya aja ya. View jeep Bromo jeep. Masuk jeep. Ayo masuk jeep. Ayo. Sorry. Setelah naik jeep tadi kita ini sudah sampai di lautan pasir Bromo. Ini masih mendung, awan putih memayung kita semua, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk melihat view Bromo. Bromo sudah ramai pengunjung di pagi. Yuk, kita jalan lagi ke lokasi. Halo Mas Dedi, tetap semangat Mas Dedi mengawal K2 K3. Siap. Mantap. Sehat-sehat Mas Dedi. Oh, ya. Jos. Ban. Jalan ada. Kasih dari semuanya dulu. Halo. Alhamdulillah bisa bareng-bareng ke Bromo. Siap. Lagi rame banget ya. Rame banget jam 6:30. Tapi karena view-nya banyak mendung, agak mendung. Nanti kita lihat lagi. Gunung Bromo bukan sekedar destinasi pendakian atau wisata alam saja, melainkan sebuah ruang pembelajaran tentang harmoni antara manusia, alam, dan sejarah. Berdiri megah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Bromo menyuguhkan panorama yang menakjubkan sekaligus juga nilai budaya yang luhur. Setiap langkah yang kita tapaki di kawasan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk lebih mengenal kebesaran alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi masih mendung aja nih, jam 7 di Bromo. Belum juga. Secara historis, Gunung Bromo memiliki makna yang sangat kuat bagi masyarakat Tengger. Nama Bromo sendiri berasal dari kata Brahma, salah satu dewa utama dalam kepercayaan Hindu.
Sejak ratusan tahun yang lalu, gunung ini menjadi pusat spiritual dan tradisi masyarakat Tengger yang hingga kini masih menjaga kelestariannya melalui upacara adat Yatnya Kasada sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada alam. Melalui kegiatan pendakian dan kebersamaan di Gunung Bromo ini, kita tidak hanya menikmati keindahan landscape pegunungan dan lautan pasirnya, tetapi juga belajar tentang nilai kebersamaan, ketangguhan, serta kepedulian terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan. Ini jeep kita nih, jeep nomor 3. Matahari udah datang, Anes gunung biru. Nah, ya kita nggak bisa lama-lama di sini ya. Kita harus ke trek berikutnya. Ya, trek berikutnya. Setelah menikmati sunrise tadi yang tidak terlihat juga sunrise-nya, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke lautan pasir. Tadi kita juga lihat hamparan pasir vulkanik yang begitu luas, memberikan sensasi seolah kita berada di luar negeri, padahal ini adalah di dalam negeri kita sendiri, yaitu Bromo. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Kawah Bromo, yang dimana nanti ada ikon paling ikonik, yaitu ratusan anak tangga di Kawah Bromo. Ada satu hal yang menarik dan ikonik juga di kawasan pasir Gunung Bromo ini ya, yaitu Pura Luhur Poten. Pura Luhur Poten ini terletak di lautan pasir atau sering disebut dengan Segarawedi, tepat di kaki Gunung Bromo, yang merupakan tempat ibadah suci bagi masyarakat suku Tengger yang mayoritas beragama Hindu. Secara arsitektur, Pura Luhur Poten memiliki ciri khas Hindu Jawa dengan bangunan utama berupa mandala dan pelataran yang terbuka yang menyatu dengan alam sekitar. Keberadaan pura ini juga melambangkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, serta menjadi bukti kuat bahwa Gunung Bromo bukan hanya destinasi wisata alam, tetapi juga kawasan yang sakral dan penuh dengan nilai budaya. Makan di Bromo. Setelah menikmati sarapan pagi dan menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Gunung Bromo, kita lanjutkan menuju destinasi utama berikutnya, yaitu puncak kawah Gunung Bromo.
Ini di Bromo ada pura ya teman-teman ya. Ini bagi yang tidak teman-teman, kita menuju ke kawah ya. Ini jalan kawah. Di depan itu kawahnya, mungkin kalau dari sini sekitar 1 kilo ya ke puncaknya ya. Di kawasan trek menuju ke Bromo. Ini juga ada jasa kayak kuda ya teman-teman. Gunung Bromo tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan domestik saja, tapi juga menarik perhatian banyak wisatawan mancanegara. Di kawasan Gunung Bromo terlihat wisatawan dari berbagai negara menikmati keindahan alam dan keunikan landscape vulkanik yang jarang ditemui di tempat lain. Keindahan kawah aktif yang berpadu dengan lautan pasir menjadikan Gunung Bromo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Selain berjalan kaki, wisatawan juga dapat menggunakan atau menikmati pengalaman menaiki kuda yang disediakan oleh masyarakat lokal Tengger. Perjalanan dengan kuda melintasi lautan pasir menuju puncak kawah memberikan sensasi tersendiri sekaligus menjadi pengalaman budaya yang khas dan berkesan. Aktivitas ini tidak hanya menambah daya tarik wisata, tapi juga memperlihatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola pariwisata di kawasan Gunung Bromo. Ini kuda-kuda yang dari bawah itu Pak, di sini ya. Dekat tangga. Ini dekat tangga. Kita dari bawah sana ya. Ada pura di sana. Di sini juga ada tempat jajan. Jajan, ini kuda sedang parkir. Yuk, kita naik lagi. Vlog ini loh, vlog gede kan. Kalau nggak ada vlog itu nggak ada bukti. Keliling dong, Bapak. Bapak Dedi. Di mana kita Bapak Dedi? Nah, ini betul Pak puncak. Yang tadi itu bukan puncak. Wah, itu Bromo. Tadi kawah ya. Tempat ini makanya kapan jaga. Duduk di tikar tadi. Pada kumpul mau arisan bapak-bapak. Mas Dias nih, Mas Dias. Ini kita mau sampai di anak tangga kawah. Wah bro, ini anak tangganya. Nah ini Gunung Batok ya. Ini pas atasnya. Tuh dari sana ke lapang.
masuk ke anak tangga Bromo. Iya mas, lanjut lagi. Kurang sidik tok. Kurang sidik tok. Paling 20 menit ya. Ini turunan anak mobilnya. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Bromo, pengunjung harus menaiki sekitar 250 anak tangga yang telah disediakan. Meskipun jalurnya relatif singkat, tanjakan ini tetap menantang karena kemiringan tangga, hembusan angin serta udara pegunungan yang cukup dingin. Namun rasa lelah akan terbayar saat tiba di puncak dengan pemandangan langsung ke kawah aktif Gunung Bromo. Namun saat ini terlihat jelas aktivitas gas vulkanik yang cukup meningkat, ditandai dengan kepulan asap putih dan aroma belerang yang khas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gunung Bromo merupakan gunung api aktif yang terus dipantau aktivitasnya. Oh, mantap. Kita sedang di atas awan. K3-nya gimana ini Pak Dedi di atas ini? Lingkungan ya, lingkungan. Oleh karena itu, wisatawan diimbau untuk tetap mematuhi rambu keselamatan, tidak berlama-lama di area kawah, serta mengikuti arahan petugas demi menjaga keselamatan bersama. Telur asin. Badai di puncak. Sekarang kita turun aja ya bos. Kita turun bos, anginnya kenceng banget. Gelap gulita. Aja kawahnya nggak terlihat ya. Kawah nggak terlihat. Aktivitas di bawah itu suaranya kenceng banget. Suaranya kenceng banget aktivitas. Ko Indra, mari kita bersalam-salaman. Gimana? Fisik, Lumayan. nafas. Aman. Gimana Pak? Lu kok lagi Kita kawal, kita kawal lagi ya Pak Riki ya. Oke mas. Hijau ya? Hijau. Hijau ya? Pak Ded. Oke. Makasih. Sial, ya. Sih ya. Sini juga ada dari anak tangga ini ada tempat istirahat ya. Nah, di sini itu tempat istirahat. Ini juga tempat istirahat. Tarik nafas. Amel mana? Amel. Ada. Aduh. Setelah menikmati pemandangan kawah Gunung Bromo,
Perjalanan kita lanjut ke kawasan Pasir Berbisi, di mana gambaran pasir vulkanik yang luas dengan hembusan angin yang menerpa permukaan menciptakan suasana khas seolah pasir sedang berbisik. Suasana di kawasan ini terasa tenang dan unik, menjadikannya salah satu spot favorit wisatawan untuk menikmati sisi lain keindahan alam Bromo. Dari Pasir Berbisik, perlahan dilanjut menuju savana Teletabis. Pemandangan pun berubah drastis dari lautan pasir menjadi hamparan tempat rumput padang hijau luas yang menyegarkan mata. Savana ini menjadi tempat yang tepat untuk beristirahat sejenak, menikmati udara segar, serta mengabadikan momen kebersamaan di tengah alam terbuka. Teman-teman sudah mengikuti trip walking kita Bromo. Nah, ini sudah selesai. Ini kita mau turun terus pulang ke Semarang. Terima kasih. Terus dukung channel kita, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam dari Bromo.